Hayo hayo, siapa nih bos yang suka seafood? Seafood tuh emang gak pernah salah ya, diolah jadi apa aja enak. Udang, kerang, ikan, cumi, sedep bener. Tapi ada nih satu seafood yang butuh perjuangan banget buat dimasak. Yap, kepiting. Makanya gak sedikit akhirnya yang order kepiting udah matang aja karena lebih praktis dan gak ribet. Nah, orang-orang yang suka order gini nih bos yang bisa jadi target pasar kita. Menjawab kebutuhan seafood lover dan berakhir dengan cuan bos. Ada Bos Rahman dan Bos Gilang nih. Bos, udah gak zaman anak muda rebahan. Saatnya bikin sesuatu yang bisa bikin cuan. Dan ini adalah Cuan kita. Iya nggak asal gamblang juga bos. Sebelum memutuskan untuk berbisnis olahan seafood, para calon sultan muda ini melakukan riset terlebih dahulu. Paling gampang sih ngecek lewat sosial media ya. Lihat deh tuh tren apa yang sedang digandrungi oleh netizen plus 62. Baru deh dianalisis apakah produk yang mau dijual bisa sustainable alias berkelanjutan, nggak sekedar tren sesaat. Aku harus punya produk yang dari mulai raw material sampai finish good-nya aku handle sendiri. Jadi supaya nggak mudah ditiru sama orang, nggak mudah dikerjain sama orang, atau mungkin berharapannya kompetitornya minim. Setelah oprek sana oprek sini, akhirnya pilihan jatuh pada bisnis olahan seafood nih bos. Tapi masuk dunia kuliner juga banyak tantangannya loh. Pertama, tentukan dulu menu apa yang mau kamu buat. Kedua, kamu juga butuh resep yang pas untuk aneka sajian yang dibuat. Jadi nggak bisa tuh masakan yang sama tapi rasanya beda-beda. Bisa murka nanti yang beli. Makanya kalau kamu nggak ada keahlian di bidang ini, harus banget bos nyari juru masak profesional. Oh iya, karena bisnisnya dilakukan berdua, Bos Rahman dan Bos Gilang bisa saling melengkapi nih dengan keahlian masing-masing. Bos Rahman jago di bidang accounting, sedangkan Bos Gilang ahli di bidang marketing dan promosi. Alhasil bisnis eksis sejak 2016. Wah, badai pandemi juga bisa terlewati dengan baik ini ya, alhamdulillah. Berbekal modal awal 3 juta rupiah, usahanya pun dimulai hanya dari kontrakan kecil berukuran 2x3 yang diperuntukkan hanya sebagai dapur pembuatannya aja nih bos. Tapi siapa sangka ternyata atensi dari masyarakat cukup ramai. Bahkan hanya butuh waktu 4 hari aja loh buat balik modal. Nggak heran sih kalau sampai saat ini sudah ada 4 cabang dapur yang dibuka. Yes, penjualannya memang hanya melalui pemesanan online atau take away aja ya, dan tidak menerapkan konsep makan di tempat. Karena dari awal Bos Gilang memang sudah melek akan perkembangan teknologi sistem online yang kedepannya dipastikan akan semakin berkembang lagi. Buat ngembangin bisnis ini emang nggak cuma kudu nyiapin menu yang menggoda buat para pelanggan ya bos. Nama brand yang digunakan pun juga turut punya andil loh. 2016, kosakata nyinyir tuh sering banget dipakai. Zaman-zaman akun Instagram gosip itu. Nah, kita berharap kepiting kita itu dinyinyirin banyak orang, diomongin, jadi bahan pembicaraan banyak orang. Pemilihan nama brand jelas sangat berpengaruh. Jadi kalau mau buka bisnis jangan asal kasih nama ya bos. Oh iya, karena kompetitor semakin banyak, sebelum membuka cabang-cabang baru tapi nggak kepegang, dua bos muda ini punya tips nih bos. Untuk fokus dulu ke cabang yang sudah ada, stabilkan omset, dan kalau sistemnya sudah jalan semua, baru ekspansi. Karena semua akan butuh perhitungan ya bos. Terbukti sih saat pandemi menyerang, mereka hanya mengalami sedikit penurunan penjualan aja dan gak ada pekerja yang dirumahkan. Ingin bisnisnya terus berjalan dan terus dilirik pencinta seafood, Bos Gilang dan partner juga benar-benar selektif dalam memilih bahan baku. Meski penjualannya hanya di sekitaran daerah ibu kota, tapi bahan bakunya didatangkan langsung dari luar daerah loh bos. Iya, emang benar-benar seniat itu. Kepiting kita tuh dari Papua, dari Balikpapan, dari Tarakan. Lalu kalau kerang itu dari Lampung. Nah kalau udang itu ada yang dari Banyuwangi. Alasannya karena bahan baku dari luar Jakarta punya kualitas yang lebih baik, lebih fresh dan aman, tidak tercemar logam berat. Ditambah lagi komoditi dari luar daerah lebih stabil pasokannya. Karena sekali datang bahan baku seafoodnya cukup banyak, sampai-sampai harus punya cold storage sebesar ini untuk menyimpannya nih. Biar tetap segar ya, sampai bahan baku disuplai ke semua dapur.
Tapi khusus kepiting agar tetap fresh harus disimpan dalam keadaan hidup. Penyimpanannya dalam deretan apartemen kepiting ini nih bos. Ngerumpi deh nih kepitingnya. Nah, beragam menu olahan seafood yang siap disajikan dari sini. Pilihannya mulai dari olahan dengan saus tiram, pedas manis, lada hitam, atau saus padang yang jadi favorit. Real time ya bos, begitu ada yang order, pesanan pun baru dimasak. Menjaga kualitas jadi salah satu kunci bisnis yang terus dipegang sama si kepiting nyinyir. Eits, buat yang udah ngiler dibocorin harga jualnya nih. Range harga olahan seafood ini dibanderol mulai dari 100.000 hingga 300.000 rupiah. Porsi yang dijual bukan perorangan ya, tapi untuk makan rame-rame nih. Paket seafood harga 100.000 bisa untuk 2 orang, jadi kira-kira satu orang hanya mengeluarkan biaya 50.000 rupiah aja bos. Tapi kalau sanggup makan sendiri sih ya nggak masalah, bye-bye kolesterol tapi ya. Tapi worth it banget sih bos dengan bahan baku yang didatangkan dari luar daerah plus kualitas yang terjamin. Tiap harinya rata-rata percabang dapur berhasil menjual sekitar 40 porsi saat weekdays dan 2 kali lipat saat weekend. Penggunaan bahan bakunya bisa dihitung dalam sehari sedikitnya menghabiskan sekitar 30 kg kepiting dan puluhan kilogram jenis seafood lainnya di tiap cabang. Omset per dapurnya bisa dibilang cukup wow nih bos. Kalau sekarang itu kita masih di angka 100 sampai 150-an sih. Sebenarnya ini bukan angka yang bagus karena biasanya sebelum pandemi kita bisa di angka 300-an per cabang. Duh, nggak banyak loh bos bisa dapat pemasukan 150 sampai 300 juta per bulan. Pegawai kantoran, ini setahun gaji kalian nggak nih? Mendirikan bisnis pastinya membuka lapangan pekerjaan baru buat orang lain ya bos. Dari total 4 dapur olahan seafood ini, bisnis Gilang dan Rahman mampu mempekerjakan sekitar 40 orang karyawan. Alhamdulillah ya. Usaha olahan seafood memang gak ada matinya, pesaingnya pun apalagi. Nah, bos Gilang dan partner punya strategi agar dapur seafoodnya tetap jalan dan ngebul terus. Mereka yakin sih kuncinya adalah konsisten. Mulai dari segi rasa yang sudah pelanggan kenal sampai cara pemasaran di social media yang gak boleh skip untuk selalu mereminder pelanggan lama biar tetap setia sama produknya. Jangan cuma scroll sosmed doang, pastiin jadi bisnis dan harus nguntungin. Dan jangan lupa minta dukungan orang tua dan keluarga terdekat. Yang penting Cuan bos.